Dan gue harus bilang ini pendapat gue pribadi ya, bahwa Salma menurut gue adalah penyanyi wanita dengan kemampuan groove yang paling baik dan paling kuat saat ini di Indonesia. Oke, kali ini gue akan membahas hal-hal yang menurut gue merupakan bakat alami atau gift yang ada pada Salma Salsabil. Tentu dalam konteks Salma sebagai musisi ya, apakah itu sebagai penyanyi, pencipta lagu, ataupun penampil. Nah, di luar bakat, itu ada juga hal lain yang bisa dilatih dan dipelajari secara konsisten, yang akhirnya jadi sebuah pengalaman dan kemudian itu menjadi sebuah skill atau kemampuan. Sedangkan bakat atau bakat alami adalah kemampuan yang spesifik yang dimiliki seseorang tanpa proses yang tadi itu. Jadi tanpa belajar, tanpa pernah melakukan itu sebelumnya, tanpa memiliki pengetahuan sebelumnya, tapi tiba-tiba dia bisa aja gitu loh. Makanya itu disebut juga dengan gift atau pemberian dari Tuhan. Makanya bakat itu selalu dilihat saat seseorang masih anak-anak ketika dia usianya masih di bawah 7 tahun. Jika di usia itu dia udah punya ketertarikan tertentu atau kemampuan tertentu, maka bisa dipastikan itu adalah bakat atau gift. Jadi itu perbedaan dasarnya ya. Gue di sini nggak akan terangkan lebih detail karena akan kepanjangan. Dan kita akan langsung ke hal pertama yang dimiliki Salma dan menurut gue itu adalah bakat atau gift. Yang pertama adalah kemampuan mengenakkan lagu. Ini adalah kemampuan yang tidak ada di pelajaran vokal karena dalam olah vokal itu cuma ada istilah bernyanyi dengan baik dan benar. Masalahnya bernyanyi dengan baik dan benar itu kadang tidak selalu enak gitu. Gue yakin teman-teman pasti sering banget notice Salma nyanyiin sebuah lagu yang kedengeran enak banget, tapi begitu dicari tahu, ternyata lagu itu dulu udah sering kita dengar tapi kitanya nggak notice karena menurut kita itu biasa-biasa aja gitu lah atau kurang enak gitu. Dan itu juga hampir selalu dilakukan Salma saat dia masih di Idol. Atau kalau teman-teman sering lihat orang ngomong kalau Salma itu nyanyinya lebih bagus dari versi aslinya, itu sebenarnya bukan lebih bagus atau bukan Salmanya yang lebih hebat, tapi Salma itu bisa menyanyikan lagu itu lebih enak gitu loh. Dan itu udah dilakuin Salma secara berulang-ulang, jadi itu bukan kebetulan. Makanya gue yakin itu adalah 100% bakat yang dimiliki oleh Salma dan nggak semua orang punya itu. Yang kedua adalah gestur panggung. Secara teori, gestur memang bisa dilatih dan dipelajari, tapi ketika itu didapat dari sebuah bakat, maka itu akan kelihatan berbeda. Salma itu ya, gue udah berkali-kali bilang ini, apapun gestur atau ekspresi dia di atas panggung, itu selalu enak dilihat. Dari yang serius sampai yang bercanda gitu. Dan satu lagi, setiap gestur atau ekspresi panggung dia ketika nyanyi itu selalu sesuai dengan musik, bahkan dengan ketukan musiknya. Dan gue yakin Salma gak pernah khusus belajar itu. Bahkan dia pernah bilang kalau dia baru kenal koreografi pas saat di Idol. Artinya di kuliahan pun dia nggak belajar itu atau mungkin nggak sedalam itu belajar tentang koreografi gitu. Dan kalau kalian ingat, bakat Salma dalam hal gestur atau ekspresi ini itu pernah dinotis sama Rosa Jupi Idol saat Salma masih berkompetisi di Idol. Rosa bilang Salma itu nggak pernah sekalipun miss dalam koreografi. Padahal dia sering dibilang yang paling malas latihan gitu. Tapi saat di panggung dia malah yang jadi yang paling sempurna. Dan itu sangat-sangat membuktikan bahwa dia punya bakat alami di bidang itu, di sisi itu ya. Termasuk soal mengikuti, memahami, dan menampilkan sebuah koreografi dengan baik. Yang ketiga adalah groove. Ini gue yakin 100% gift yang dimiliki Salma. Kalau di Idol dulu yang paling notice soal ini adalah David Bayu. Dia selalu bicara groove-nya Salma hampir di setiap penampilan Salma. Gue yakin Salma kalau ditanya kenapa dia bisa bernyanyi dengan sangat groovy sekali, gue yakin dia juga nggak tahu gitu loh, karena tanpa dia sadari, tanpa dia pelajari, dia udah punya itu. Dan groove-nya Salma itu secara nggak langsung membuat home band-nya di Idol ataupun band pengiringnya sekarang itu jadi kebawa gitu. Maksudnya musiknya itu lebih keluar gitu, lebih nyatu antara groove vokal dan groove musiknya. Jadi saling men-trigger gitu loh, sehingga groove-nya jadi terasa kuat banget. Terutama di lagu-lagu uptempo ya. Dan gue harus bilang ini pendapat gue pribadi ya, bahwa Salma menurut gue adalah penyanyi wanita dengan kemampuan groove yang paling baik dan paling kuat saat ini di Indonesia. Yang keempat adalah interpretasi. Ini juga teknik bernyanyi yang bisa dipelajari, tapi apa yang dimiliki Salma itu benar-benar effortless. Dan itu menunjukkan ada campur tangan bakat di situ. Kita tahu Salma itu musisi multi genre, dia bisa nyanyi jazz, blues, pop, rock, roncong, dangdut bahkan, apapun itu, dia selalu bisa menginterpretasikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada banyak penyanyi pop di luar sana ketika disuruh nyanyi jazz, masih kedengaran sangat pop sekali.
ketika mereka disuruh nyanyi dangdut kedengaran aneh, tapi Salma sekali lagi dengan effortless bisa menyesuaikan kemampuan musikalnya dengan genre atau kebutuhan lagu yang sedang dia nyanyikan. Dia kalau nyanyi jazz ya 100% jazz, nyanyi keroncong ya interpretasinya juga keroncong, nyanyi rock pun dia juga terdengar dan terlihat seperti seorang rockstar gitu. Jadi itu adalah bakat atau gift lain yang dimiliki Salma. Kemudian yang kelima adalah intuisi musik. Lawan dari intuisi musik adalah pengetahuan teori musik, dan Salma punya dua-duanya. Intuisi dari bakat dan teori-teori musik dari pendidikan formal yang Salma tempuh di bidang musik. Apa itu intuisi musik? Di antaranya adalah kepekaan nada, pemahaman notasi, ritme atau tempo, harmonizing, dan emosi. Banyak juga yang bilang kalau Salma itu perfect pitch, dan perfect pitch itu jelas 100% bakat ya. Tapi kalau menurut gua, bakat Salma itu bukan di perfect pitch, tapi di intuisi musik secara keseluruhan. Makanya dia itu bisa dengan gampang bikin notasi-notasi spontan yang unik sebagai improvisasi yang kadang bikin kita kaget gitu. Itu juga sekaligus menjawab kenapa Salma itu selalu mengambil part harmonisasi. Lalu kenapa kok Salma sering dibilang a perfect pitch? Selain karena bakat pada intuisi musiknya tadi, Salma juga didukung dengan kemampuan lain yaitu relative pitch dan pitch memory. Relative pitch itu kemampuan mengenali interval nada dan itu sesuatu yang bisa dilatih. Sedangkan pitch memory adalah kemampuan mengingat output nada lalu mengulangi itu secara sempurna. Nah, ciri-ciri orang yang kayak gini itu biasanya hasil penampilan live-nya itu kadang jauh lebih bagus daripada saat dia latihan gitu. Dan gue yakin kalian tahu Salma itu sering banget kayak gitu di Idol. Atau saat dia rekaman sama Lali Ilmanino, dia bilang susah ini itu tapi hasilnya kalian bisa dengar sendiri di lagu Boleh Juga, itu hasilnya luar biasa gitu. Oke, jadi itu 5 hal yang menurut gua jadi bakat alami atau gift yang dimiliki oleh Salma Salsabil, dan gak semua penyanyi punya itu, dan itu sangat terlihat. Dan mungkin ada penyanyi yang punya bakat perfect pitch, tapi mereka gak punya bakat dalam hal mengenakan lagu. Jadi itu bisa beda-beda gitu loh. Dan Salma menurut gua penyanyi yang punya banyak sekali bakat secara musikal, dan itulah kenapa gua tuh gak pernah ragu dengan kemampuan bermusiknya Salma. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung, mensupport, atau mengapresiasi konten-konten gua, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dulu video kali ini dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.